Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk ke tema 5 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan tema pahlawanku. Tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian mampu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Lalu agar kalian mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk apa? Membantu manusia melihat benda-benda sekitar, lalu membedakan warna, lalu melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Percobaan sifat-sifat cahaya, perhatikan di sini. Yang pertama, merambat lurus. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak bersejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Contoh-contoh cahaya merambat lurus. Perhatikan pada benda-benda tersebut ini. Nah, yang kedua, menembus benda-benda bening. Saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening, cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Lalu contoh-contoh cahaya menembus benda bening ya seperti ini gambarnya, seperti akuarium yang berada di rumah kalian. Lalu ada rumah kaca. Nah, yang ketiga, dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Contoh-contoh cahaya dapat dipantulkan, yaitu seperti kaca spion mobil dan kaca seperti di samping ini. Yang keempat, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh, pensil yang dicelupkan ke dalam air, pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Perhatikan ya. Nah, contoh cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan yaitu dasar kolam renang tampak lebih dangkal. Penguraian cahaya. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Lihat, perhatikan percobaan berikut. Cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma. Pelangi terjadi karena apa? Cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Nah, siapa yang pernah melihat air terjun? Nah, di situ nanti akan terjadi pelangi. Lalu pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Contohnya cermin, data, dan permukaan air tenang. Lalu yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Contohnya permukaan jalan berbatu. Contoh pemantulan cahaya teratur, pemantulan teratur pada cermin. Pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Contoh pemantulan cahaya tidak teratur, pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Alat optik. Yang pertama, lup. Dalam memperbesar suatu benda, lup akan membiaskan cahaya. Lup membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil. Contoh di sini yaitu lensa cembung. Benda yang dilihat dengan bantuan lup akan tampak lebih besar. Perhatikan ya. Alat optik. Yang kedua, kacamata. Tahukah kamu cara kerja kacamata? Yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening, lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. Nah, lensa kacamata dapat cembung atau cekung. Yang ketiga yaitu mikroskop. Dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali. Perhatikan nama alatnya yaitu mikroskop seperti ini. Nah, sekarang yaitu kita lihat di sini ada alat yang namanya scanning mikroskop elektron.
atau yang disingkat dengan SEM. Mikroskop untuk mengamati benda yang sangat kecil. Serbuk sari dilihat dengan SEM. Lalu cermin. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Lalu sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin. Cermin datar ukuran besar dan tinggi. Bayangan sama dengan ukuran benda. Penampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya tangan kananmu akan menjadi tangan kiri bayanganmu. Yang ketiga, bayangan bersifat semu atau maya, artinya bayangan dapat dilihat di dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contohnya benda yang menggunakan cermin datar yaitu cermin rias. Lalu cermin datar, sifat bayangan yaitu ukuran bayangan sama dengan benda. Yang kedua, kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Lalu yang ketiga, bayangan semu. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin yaitu cermin cekung. Jika benda berada dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak dipersepit dan semu atau nama lainnya maya. Yang kedua, jika benda berada jauh dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati, terbalik dan diperkecil. Contoh bagian cekung sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Sekarang cermin cekung. Perhatikan di sini sendok bagian dalam itu seperti cermin cekung, lalu lampu mobil, lalu senter. Sifat-sifat bayangan dari setiap jenis cermin yaitu sekarang cermin cembung. Penampakan bayangan pada cermin cembung yaitu semu atau maya, tegak dan diperkecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Contoh cermin cembung yaitu bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Cermin cembung. Perhatikan di sini sendok bagian luar yaitu cermin cembung, kaca spion, cermin cembung. Sifat cahaya pada periskop. Periskop digunakan pada kapal selam untuk apa? Mengamati bagian permukaan laut. Cara kerja periskop, yang pertama cahaya masuk dari bagian ujung periskop akan dipantulkan oleh cermin. Yang kedua, pantulan cahaya tersebut kemudian merambat lurus menuju cermin kedua. Yang ketiga, saat mengenai cermin kedua, cahaya kembali dipantulkan. Yang keempat, pantulan cahaya dari cermin kedua akan mengarah ke mata sehingga kita dapat melihat keadaan di atas periskop. Perhatikan gambar periskop berikut. Nah, yang pertama yaitu cahaya masuk pada cermin pertama, lalu cahaya merambat lurus, lalu cahaya dipantulkan, cahaya diterima oleh mata. Kesimpulannya yaitu semoga kalian mampu menerapkan sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Lalu agar kalian mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Terima kasih telah menyimak materi ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.